Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara. Adapun fungsi bahasa Melayu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahasa kebudayaan. Dahulu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra yaitu menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua yaitu bahasa perhubungan. Bahasa Melayu digunakan untuk berkomunikasi antar suku yang ada di Indonesia pada saat zaman dahulu. Dan yang ketiga yaitu sebagai bahasa perdagangan. Dulu di sepanjang pantai, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun luar negeri menggunakan bahasa Melayu untuk dijadikan bahasa untuk melakukan perdagangan. Yang terakhir sebagai bahasa resmi kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu. Bahasa Indonesia memiliki dua macam kedudukan. Yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional. Sesuai dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dimensi atau komponen sikap bahasa. Yang pertama yaitu dimensi kognitif atau dimensi pengetahuan. Yang dimaksud oleh dimensi ini adalah pemahaman seseorang tentang fungsi, aturan, dan nilai bahasa. Yang kedua yaitu dimensi afektif atau dimensi perasaan. Nah, maksud dari dimensi ini adalah rasa bangga, senang, atau malu kita terhadap suatu bahasa. Yang terakhir yaitu dimensi kognitif atau dimensi tindakan, yang dimana dimensi ini adalah perilaku nyata dalam menggunakan bahasa. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan homonim, homograf, dan homofon. Homonim adalah kata yang pelafalannya sama tetapi beda maknanya. Contohnya yaitu bisa. Kata bisa ini dapat merujuk pada bisa yang ada pada ular dan makna mampu dalam melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu homograf. Adalah kata yang penulisannya sama tapi bunyi dan maknanya berbeda. Contohnya yaitu kata seri dan seri. Penulisannya itu SERI. Seri ini dapat merujuk dalam makna rangkaian baru seperti ada seri terbaru dari film ini atau apalah. Dan yang dapat merujuk juga pada makna imbang. Yang ketiga yaitu homofon, adalah kata yang memiliki bunyi yang sama tapi tulisan dan makna yang berbeda. Contohnya yaitu bang dan bang. Bang ini yang bermakna pemanggilan terhadap seorang saudara laki-laki, dan yang satu lagi yaitu sebagai kelembagaan keuangan. Itulah tadi perbedaan dari homonim, homofon, dan homograf. Paragraf persuasi adalah jenis paragraf yang berisi bujukan, ajakan, atau imbauan kepada pembaca untuk menyetujui atau melakukan sesuatu yang dituliskan oleh penulis. Contohnya, mari kita menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Lingkungan yang bersih akan membuat kita merasa nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, ayo mulai dari diri sendiri untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Nah, ciri-ciri dari paragraf persuasi ini ada kata ayo dan mari. Segitu saja materi hari ini. Bye-bye.